المستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang kami muliakan, yang hormati untuk khusus Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas segenap jajaran para pengurus, para jamaah, Bapak Ibu, salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan yang paling terpentingnya nikmat Islam wal iman, hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, baitun min buyutillah, di rumah Allah, dalam rangka menghadiri kajian subuh pada hari Sabtu. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan langkah kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang kami muliakan, sebelum kita memulai kajian kitab fikih, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan agar kita dibukakan pintu kepahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat serta hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Al-Hadiniyah wa likunniyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Bahri Syafa'ah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina fid din wa salina ajma'in والفاتحة على نية التعلم والتعليم والتذكر والتنفع والانتصار والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتوح والمنون والرسول طابة الناس وصل الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وادخلنا في عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. قال أعذار الصلاة. Uzur di dalam salat, uzur berkaitan dengan salat. Yang dimaksud dengan uzur salat adalah jika uzur-uzur syariat dalam fikih ada salah satu yang kita dapatkan, maka ketika kita sholat bukan pada waktunya tidak akan dikenakan dosa. Ini makna a'dzarus sholat. Di saat seseorang mendapati salah satu uzur yang mana disebutkan, maka dia tidak akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimaklum oleh syariat. Ada salat, uzur-uzur salat
Arba'atun itu ada 4. Yang pertama naum tidur. Wan nisyanu yang kedua lupa. Wal jam'u yang ketiga adalah jamak, digabungkannya sholat. Wal ikrah yaitu adalah ancaman, tekanan. Wa mana dari sholat, makna daripada udzur sholat ay yakni annahu la ya'zamu man akhara sholat an waqtiha, bahwasanya seseorang tidak akan dikenakan dosa bagi orang yang mengakhirkan sholat daripada waktunya, bahkan di luar waktunya, bi ayyi udhrin min hadhil a'dzar, daripada uzur yang dikemukakan salah satu ini. Maka kita lihat dulu, kita akan bahas dan kita akan kupas. Kama qala sahibu Safwati Subhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Safwatu Subhan, la mudra fi takhiriha ila lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Tidak ada uzur di dalam mengakhirkan sholat kecuali lisahin bagi orang yang lupa, au naumin atau tertidur, au lil jam'i atau untuk orang yang ingin menjamak sholat, au ikrahi atau orang yang terkena ancaman. Yang pertama an-naum, tidur. Makna tidur apa ini? Tidur macam seperti apa yang dijadikan uzur oleh syariat? Yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqti. Adapun uzur mengenai tidur jika dia tertidur sebelum masuk waktunya sholat. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti, adapun jika dia tertidur setelah masuknya waktu, fala yu'tabar udhrun, maka itu tidak dianggap sebagai udzur. Illa idza kana min 'adatihi, kecuali memang daripada kebiasaannya, al-qiyam, dia akan bangun, minan naumi, dari tidur, qabla khurujil waqti, sebelum waktunya habis. Au asam thiqatan, atau dia pesan kepada orang yang bisa dipercaya, yuqiduhu, untuk dibangunkannya, qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Saya bacakan dulu ya, teks kitabnya saya bacakan dulu, nanti baru kita akan kupas satu persatu. Wa yusannu, dan disunahkan, iqamatu man nama qabla dukhulil waqti, membangunkan orang yang mana dia tertidur dari sebelum waktunya masuk. Sebelum masuknya waktu dia sudah tertidur, maka hukumnya kita sunnah bangunkan dia. Wa yajibu iqamatu man nama ba'da dukhulil waqti, dan wajib bagi kita membangunkan orang yang kita tahu dia tidur setelah masuk waktunya sholat. Yang kedua, al-isyan, lupa. Yakunu udhran, adapun lupa itu berupa udzur, idza kana sababuhu amran mubahan, jika memang lupa itu sababnya adalah perkara yang mubah. Wa amma idza kana makruhan, adapun jika perkara sabab kelupaannya dia karena perkara yang makruh, au haraman, atau perkara yang haram, maka dia tidak dianggap uzur. Kelupaannya itu bukan sebuah uzur kalau dia disibukkan dengan perkara yang makruh atau perkara yang haram. Yang ketiga, uzur dalam sholat al-jam'u baina sholataini,
yaitu menggabungkan antara dua sholat. Ay taqdimus sholati an waqtiha, yang dimaksud adalah taqdimus sholat, mendahulukan sholat an waqtiha, daripada waktunya, au ta'khiruha, atau mengakhirkannya, anhu, daripada waktunya. Wa dzalika lil jam'i bainaha, dan hal demikian itu lil jam'i, untuk niatan menggabungkan, bainaha, antara sholat tersebut, wa baina sholatin ukhra, dan sholat yang lainnya. Bisabab safari, dengan sabab perjalanan, awil marodi, atau sakit, awil matori, atau hujan. Yang keempat, al-ikrah, ancaman, tekanan, bi an yukraha ala ikhrajis salat waqtiha, sekiranya dia diancam untuk mengerjakan sholat di luar waktunya, sehingga dia hanya bisa melakukan sholat di luar waktunya. Ini contoh misalkan yang realnya adalah orang tawanan ketangkap oleh musuh, musuh kita ditangkap maka menjadi tawanan, kemudian dia tidak dilarang sholat, dia tahu kita muslim, maka kita dipaksa untuk tidak bisa sholat pada waktunya, sehingga ini disebut dengan uzur syariat. Fayu'dharu, maka dimaafkan fi dzalika, pada hal demikian, la tawaffarat syurutul ifrad, jika memang terkumpul, terpenuhi syarat-syarat ini. Ada 4 syaratnya. Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bidawayati aw taghallubi, yaitu kemampuan orang yang memaksa, yang menindak kepada kita, yang menekan, mengancam kepada kita, bahwasanya dia memiliki kuasa atas diri kita, dia punya kuasa di atas daripada kita. Kemudian yang kedua, azul mukrahi, lemahnya orang yang ditindak, lemahnya orang yang dipaksa tadi, andafi ma ukriha bihi biharabin aw istighathatin, daripada kita menolak apa yang menjadi perintah dia, baik dengan kita minta tolong kepada orang lain atau kita dengan melawan. Yang ketiga, dhatul mukrahi, dugaan bagi orang yang dipaksa, bagi orang yang diancam, annahu idza tana'a fa'alal mukrihu, maka jika kita melawan, tidak melaksanakan perintah daripada dia, maka dia akan menjalankan apa yang dia ancamkan ke kita. Yang keempat, alla yakuna hunaka qarinatun ikhtiyar, di situ yang keempat, tidak ada ruang untuk kita bisa berusaha melawan daripada orang yang telah mengancam kita. Nah, itu 4 syarat. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang kami muliakan, baru kita akan kupas satu persatu. Jadi yang penting baca matan kitabnya dulu, baru kemudian kita akan kupas, kita akan bedah satu persatu. Para jamaah yang kami muliakan, di dalam sholat pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana orang yang mengakhirkan waktu sholat karena uzur. Diberikan contoh-contoh oleh para ulama, ini mengakhirkan waktu sholat karena sebab ada kewajiban yang harus dia laksanakan terlebih dahulu. Karena yang terpenting di dalam syariat, fikih harus menjelaskan ini, yang terpenting adalah kita melaksanakan sholat pada waktunya. Yang terpenting, karena keadaan kondisi manusia itu mukhtalifah, berbeda-beda, maka fikih harus membahas ini. Tidak sama seperti kita yang punya waktu luang. Tidak selalu orang itu sama dengan kita yang punya kesempatan banyak.
Tapi bisa jadi orang itu punya kesibukan luar biasa, yang mana kesibukan itu juga merupakan hal yang wajib, ya, maka sholat boleh diakhirkan sedikit, bukan pada awal waktunya, tapi yang terpenting adalah pada waktunya. Nah, kemudian syariat melanjutkan pembahasannya, ya, bagaimana uzur-uzur dalam sholat. Uzur-uzur sholat ini maksudnya adalah ketika seseorang mengakhirkan waktu sholatnya bahkan sampai dia habis waktunya, maka orang ini tidak diberikan dosa, dianggap berdosa menurut pandangan syariat, tidak masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini paham gak Ibu? Pelan-pelan saya ngebedahnya pelan-pelan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat itu celaka? Orang masih sholat celaka. Orang mengerjakan sholat masih celaka dia. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu adalah mereka orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Nah, di sini perlu dijabarkan biar kita tidak salah paham. Maka ulama fikih, ulama para ahli fikih menerangkan, menjabarkan dengan secara luas bahwa memang kalau termasuk orang-orang yang telah disebutkan tadi, ya, salah satu uzur yang tadi disebutkan oleh syariat tidak masuk kategori alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini dicerna baik-baik dulu, jangan langsung kita menyimpulkan lebih dini sehingga kita pikir wah orang kalau begitu enak tidur aja. Bukan. Maka kita bedah dulu, tidur yang seperti apa ini yang menurut syariat itu maka dia tidak terkena dosa. Pertama, orang tertidur itu kalau memang dia daripada kehendak dia, maka syariat merinci di sini, dirinci oleh syariat. Kalau dia tidur dari sebelum masuknya waktu sholat, ya, maka hukumnya dia sehingga dia nanti ketika bangun, misalkan dia tidur jam 11, ya, kemudian dia bangun jam 2:30, maka ini disebut dengan uzur syariat. Karena tidur itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Itu pemberian itu, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada Ustaz yang dari awal memang dia niat tidur dan dia niat lewat daripada sholat. Itu gimana orangnya? Innamal a'malu binniyat. Gak bisa dibohongin, gak bisa. Nah, kita bicara kasus yang berbeda, Bapak Ibu. Ada orang kelelahan, kerja dari mulai subuh sampai jam 11, matahari makin panas, semakin terik, ngantuk. Jadi kalau cuaca itu semakin dingin, terlalu dingin, itu akan membuahkan ngantuk. Begitu pula kalau terlalu panas, itu akan membuahkan ngantuk. Ngantuklah dia. Ini ngantuk, ini rasa ngantuk ini min Allah, dari Allah ini. Bukan dibuat-buat ini, rasa ngantuk itu. Dan kita hanya rasakan di dunia saja, Pak. Ya, rasa ngantuk itu kita sebagai manusia hanya rasakan di dunia, karena di akhirat nggak ada namanya istilah tidur, nggak ada. Nanti di surga itu nggak ada orang tidur, nggak ada. Jangankan tidur, ngantuk, muak, nggak ada. Ya. Pernah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, sama para sahabat, apakah nanti kita di surga akan tertidur? Kata Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Maka di surga tidak ada orang yang mati. Maksud Nabi, di surga tidak akan ada orang yang tertidur. Jadi kita mulai terus Ustaz. Betul ya.
Wong yang bikin kita ini lelah, kemudian muak, itu dari Allah. Allah bisa buat kita tuh bangun terus dan tidak ada capeknya, lelahnya, ngantuknya, nggak ada. Karena mereka hum fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqihun. Ya. Mereka itu selalu sibuk dengan kenikmatan. Ahli surga, amin. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surga. Sibuk apa kenikmatan? Oh bisa Ustaz begitu, bisa kebayangin nggak? Bisa dibayangkan nggak kita? Bisa sekarang ini. Sebenarnya kecilnya ya, skala kecilnya. Orang kalau sibuk ngitung duit kan gak ingat waktu. Betul nggak? Iya. Ngantuk nggak kira-kira kalau ngitung duit itu? Enggak. Ngantuk Pak, yakin Pak? Ngitung uang itu nggak ngantuk loh. Itu visyugulin itu. Lagi sibuk kita tuh. Karena dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, waduh nikmat ngitung uang nih. Ya. Itulah ngantuk itu. Nah maka penghuni surga juga begitu, tidak akan diberikan rasa ngantuk. Ya. Apalagi sampai tertidur, lenyap sedikit, capek, udah begini begitu, nggak akan para jamaah. Ya. Rasulullah mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Fa inna man adkhala al-jannata lan tamuta abada. Siapa orang yang akan masuk surga, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Baik mati yang sifatnya hanya kecil berupa tidur, maupun yang mati besar, mati beneran. Makanya kita ini kalau di alam dunia ini bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, maha puji, maha segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami. Ya, berarti kan contoh kecilnya mati adalah di tidur. Nah, maka kembali lagi pembahasan kita. Jadi kalau ada orang yang tertidur sebelum masuknya waktu dan dia nanti bisa terbangun sebelum habisnya waktu, maka dia dimaafkan oleh syariat dan tidak dianggap dosa mengakhirkan waktu sholat. Bagaimana Ustaz kalau seumpama bukan akhir lagi, lewat? Ini pasti diantara kita pernah merasakan dan tidak ada yang membangunkan. Dilalah gak ada yang bangunin kita. Ini pun dirasakan oleh Rasulullah. Dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah satu ketika beliau lelah, ya, habis daripada pulang peperangan bersama rombongan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, fa'aqimna, wahai Bilal, kau bangunkan kami. Rasulullah sebelumnya bertanya, wahai Bilal, kenapa kau belum tidur pada saat ini? Kemudian kata Bilal, ya Rasulullah, biarkan saya yang menjaga saudara-saudara dan engkau. Nanti kalau sudah azan subuh, maka kami akan bangunkan. Sudah masuk waktu subuh maksudnya, maka kami akan bangunkan engkau dan para sahabat yang lain. Akhirnya Rasulullah tenang, merasa sudah ada orang yang bisa dipercaya untuk bangun. Ternyata Bilal juga ketiduran. Jadi orang tolong bangunin ya, nggak taunya yang diminta tolong itu ketiduran juga. Ternyata dalam hadis ya diriwayatkan bahwa tola'atis syamsi, kemudian matahari itu sudah naik sampai sinarnya menyinari badan-badan para sahabat dan Rasulullah dari terik sinar matahari itu. Berarti itu sudah lumayan tinggi. Sudah jam 8, jam 9 kalau mau bicara jam. Kemudian akhirnya Rasulullah terbangun, maka di situ kemudian Rasulullah bangunkan Bilal. Dia bilang, mana katanya janjimu akan membangunkan kami semua, ternyata kita semua tertidur. Ya, kita semua kelewat ini waktu sholatnya. Maaf ya Rasulullah, saya juga capek. Kira-kira gitu redaksinya. Saya juga capek ya Rasulullah.
Akhirnya namanya orang pulang dari peperangan capek juga. Akhirnya kata Rasulullah, fa'aqimnas sholat, kau qomat. Kita bangunkan yang lain, kau qomat. Ya, kemudian Bilal iqamah, kemudian Rasulullah sholat subuh bersama-sama para sahabat dengan disebut. Maka oleh karena itu di situ ulama mengatakan bahwa orang yang tidak sengaja memang tidak ada yang membangunkan sampai keluar sholat pun dimaafkan oleh syariat. Ya, kemudian fa'aqimnas sholat, mereka melaksanakan ibadah sholat. Di situ juga menjadi hukum bahwa kalau kita seumpama sholat itu telat atau memang kita dengan bersama rombongan dan lain sebagainya, sunnah untuk dikomatkan. Ya, kita baca iqamah sunnah, salah satu di antara kita. Meskipun sudah ada, sudah iqamah di masjid, misalkan kita rombongan 3 orang, 4 orang, maka salah satu di antara kita sunnah untuk iqamah. Ayo baca qomat. Dia bacakan qomat, baru kita sholat berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sini pula, dari hadis ini pula, ternyata bahwa kalau kita punya hutang sholat, tertinggal, tertidur dan lain sebagainya dengan udur-udur sholat itu, maka kita harus bayar dengan segera. Nah, itu banyak hukum-hukum daripada hadis itu yang kemudian diambil oleh para ulama. Para jamaah yang kami muliakan, nah kalau dia sebelum masuknya waktu sholat, ya maka dia dimaafkan. Nah, kalau dia setelah masuknya waktu sholat, nah dia tertidur. Ini waktu azan masuk zuhur jam 12, akhirnya jam 12:30 dia tidur. Saya tidur dulu lah. Ya. Kemudian ternyata dia bangun sudah lewat zuhurnya. Nah ini dosa. Ini masuk dalam pada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah ini ternyata dosa kalau model macam begini. Nah, kecuali, maka kata para ulama fikih, kecuali dia bisa yakin bahwasanya dia akan bangun sebelum waktu itu habis. Kan ada orang yang dipikir saya lenyap sebentar lah, ya nanti setengah jam sejam saya bangun. Ya, karena sholat di waktu saat mengantuk itu tidak dianjurkan oleh syariat. Kenapa? Khawatir ketika mengantuk bacaan yang dibaca, gerakan yang dilakukan tidak terpenuhi daripada rukun sholat, sehingga sholatnya tidak menjadi sah menurut pandangan syariat. Sama seperti mana orang sedang mabuk. Orang sedang mabuk itu dilarang untuk sholat sampai sadar dulu. Nah orang ngantuk itu sebenarnya dilarang untuk sholat sampai dia sadar, tersadarkan dengan penuh, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Kalau waktu ngantuk kan alhamdulillah alamin, robilnya hilang. Paham ya Pak? Ya. Maliki yaumidinnya hilang. Ya, makanya jangan kita sholat dalam keadaan ngantuk berat. Kenapa? Khawatir nanti di rukun-rukun Al-Fatihah banyak yang lupa dan banyak kata-kata yang hilang, sehingga Al-Fatihah kita tidak sah. Al-Fatihah bagian dari rukun, sholat kita tidak sah. Maka syariat ya menganjurkan kalau ada orang yang terlalu ngantuk sekali, lebih baik tidur terlebih dahulu, baru kemudian nanti dia bangun. Dia harus yakinkan bahwa dia bisa bangun sebelum habisnya waktu sholat, baru kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Nah itu. Jadi kalau yang tidurnya setelah masuk waktu, ada pengecualian. Kalau dia yakin bakal dia bangun sebelum masa habisnya waktu sholat, atau dia suruh, dia pesen sama orang yang bisa dia percaya. Tadi itu kasusnya kayak Rasulullah, ternyata semuanya kebablasan, ketiduran semuanya. Jadi dia suruh, dan kebetulan orang yang diperintah ini, yang dipesen ini gak lupa dibangunkan. Orang yang bisa dipercaya dibangunkan.
maka itu lebih baik dia tidur dulu dan dia tidak dianggap mengakhirkan waktu sholat dan tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita bukan orang yang tertidur, tapi kita orang yang melihat dia orang tidur, maka syariat membagi menjadi dua. Kalau dia melihat orang yang tidurnya itu dan dia tahu bahwa dia tidur, orang yang tidur tadi itu tertidur sebelum masuknya waktu sholat, sunnah bagi kita bangunin. Sunnah bagi kita untuk bangunin. Tapi kalau udah mau akhir waktu, ya wajib juga, jangan didiemin. Misalkan waktu masih banyak, dia tidur jam 11, kita tahu dia tidur jam 11, dia nggak pesen sama kita, tapi jam 1 belum bangun, setengah 2 kita lewat, masih belum bangun, jam 2 belum bangun, jam setengah 3, udah jam 3 mau adzan asar, wajib kita bangunin. Tapi kalau jam 1 sunnah kita bangunin. Kenapa sunnah? Karena masih ada kemungkinan dia bisa bangun, mungkin dia akan terbangun, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau ada orang yang kita tahu dia tertidur setelah masuk waktu sholat, dipesen nggak dipesen, wajib kita bangunin. Wajib kita bangunin dia. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu saat ini dia. Nah makanya kalau nggak tahu kan bukan jadi tanggungan kita. Kita masuk nih Pak ke masjid Pak. Kita nggak tahu ini orang tertidur dari kapan, betul nggak? Ada orang yang di pojokan tuh dia tidur aja begini. Ya. Ayo mana yang tidur nih? Mana yang tidur nih? Di pojokan tidur aja. Ya. Itu nggak tahu tuh dia. Kita nggak tahu Pak. Ya, setahu kita orang di masjid itu pasti dia sholat, betul nggak? Belum tentu. Belum tentu Pak. Apalagi Ramadan Pak. Ramadan tuh Pak ada yang tertidur, ya kalau masjid di sini mungkin nggak ada karena memang orang kompleks semua. Kalau masjid di luar Pak, itu ada orang yang tertidur di pojokan dia, ya, pojokan. Sampai sholat zuhur belum bangun juga. Setelah sholat zuhur dilaksanakan bubar masih tidur juga. Ini orang kelelahan, capek, kan? Semua nggak berani bangunin kan? Gitu. Biar nggak tahunya pas sholat asar dan adzan asar dilihat masih tidur. Berarti kita tahu ini ya, bahwa dia dari tadi ini sebelum zuhur aja udah tidur, ya, maka wajib kita bangun. Jangan sampai masuk asar masih ada waktu zuhur kita bangunkan. Begitulah syariat mengajarkan kita agar kita lebih bijak di dalam bersikap ketika melihat orang tertidur, karena mengganggu istirahat dalam tanda kutip tidurnya seseorang itu juga ya itu dikecam oleh syariat, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadisnya lupa. Manusia itu tempatnya lupa manusia itu ya, kadang saking sibuknya ada pekerjaan, ada ini urusan ini itu, lupa, oh ya Allah belum sholat. Ini pernah terjadi pasti dengan salah satu di antara kita ya. Kalau yang menjadi penyebab kelupaannya itu adalah perkara yang mubah, maka dia tidak dikenakan dosa dan tidak termasuk orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Tapi kalau perkaranya perkara yang makruh, perkara yang haram, misalkan dia sholat lupa waktunya itu, kenapa? Lagi mempersiapkan eksekusi ATM, maling ternyata bobol ATM. Nah, itu kan perkara haram, ya. Karena saking dia fokusnya perkara haram, atau saking fokusnya dia, mohon maaf ini, ya dia ada perkara haram melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia lupa. Jadi kan ada orang tipikal ya dosa-dosa ya ibadah-ibadah, ada orang tipikal begitu. Ya maling-maling ya rajin sholat tadi. Ada apa? Artinya tetap sholat. Ya. Maka kemudian dia mempersiapkan segala perbuatan haramnya itu, nah, sehingga dia waktu sholat lupa, aduh ya Allah lupa sholatnya. Sholat masih ingat dia, tapi kalau maling jalan terus. Waduh lupa sholat. Nah,
Ini nih maling model macam begini nih, malingnya mah dosa. Ya, mengakhirkan waktu sholatnya juga dosa. Kenapa? Karena dia disibukkan oleh kegiatan haram. Ya. Beda kalau kita bekerja lupa gitu. Ya, saking ngobrol, ya, saking kita lupa. Tadinya memang kita mau sholat, ngobrol kayak maghrib lah. Maghrib tuh, ternyata sudah isya. Ini salah satu ya hal juga yang tidak bisa kita ada-adakan adalah sifat lupa. Manusia itu memang melupa dan hilang ingatan lupa-lupa itu dari Allah juga. Ya, Rasulullah pernah lupa nggak? Pernah dalam hidupnya lupa. Lupa rakaat pernah Rasulullah. Lupa bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan rukun pernah. Makanya kenapa ada sujud sahwi? Karena Rasulullah pernah lupa. Tapi Rasulullah bersabda bahwa aku lupa dilupakan oleh Allah. Ya, kalau kita kan lupanya karena lupa lalai. Tapi kalau Rasulullah lupanya aku karena aku dilupakan oleh Allah. Dan hebatnya dengan adanya Rasulullah lupa, maka itu menjadi hukum syariat. Ya, kalau kita kan lupanya kita nggak jadi hukum syariat, Rasulullah jadi hukum syariat. Menjadi hukum syariat. Bagaimana adanya kemudian sujud sahwi mengganti daripada lupa tersebut. Insyaallah kita akan bahas nanti di sujud sahwi. Nah, yang ketiga, jama'. Sholat jama' itu mengakhirkan sholat kan? Saya tanya nih kalau bapak ibu, ya. Enggak. Sholat di jama' itu mengakhirkan sholat kan? Hah? Iya dong. Ya, di zuhur ditarik ke asar, berarti mengakhirkan waktu zuhur kan? Iya. Atau isya, ya, maghrib ditarik ke isya, berarti ya secara tidak langsung kita itu telah mengakhirkan, memundurkan sholat maghrib ke waktu isya. Cuma karena ini bagian daripada udzur syariat, nah ini makanya nih. Jadi yang tadi disebutkan, kita tertidur, kita lupa, kita jama', itu juga bagian daripada udzur syariat. Kan secara tidak langsung begitu. Ya, secara tidak langsung bahwa sholat apa saja yang kita jama' takhir atau sholat jama' takdim, isya ditarik ke maghrib, ya. Asar ditarik ke zuhur, berarti kita sholat isya bukan pada waktu, kita sholat asar juga bukan pada waktunya, karena ditarik. Ya. Ini yang satu ditakhir, dimundurkan, yang satu dimajukan. Nah berarti kan dua-duanya bukan pada waktunya. Nah, berhubung syariat yang memperbolehkan menjadikan ini salah satu halangan sholat pada waktunya, maka ini jama' tidak menjadi dosa jika orang itu mengakhirkan waktu sholat. Bahkan ketika seseorang, nih Bapak Ibu ya, dalam perjalanan disebutkan nih dengan sabab perjalanan, safar, au maradin atau sakit, au ikrohin atau dia dalam tekanan, au matorin atau karena hujan. Nanti kalau karena hujan itu penjelasannya lain. Karena yang diperbolehkan kalau karena hujan hanya sholat jama' takdim, yaitu takdim bainal zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar. Itu nanti ada babnya tersendiri. Hujannya macam model seperti apa, posisi kita lagi di mana, kira-kira begitu. Nanti akan ada pembahasan yang tersendiri. Nah, jadi sebab perjalanan, ya, jika kita berjalan dalam perjalanan kemudian waliyadzubillah kita terjadi kecelakaan, ya, misalkan kita niat jama' takhir, zuhur dimundurkan ke asar, ternyata di perjalanan terjadilah kecelakaan, kita dipanggil ke rahmatullah,
maka orang ini tidak dikenakan dosa meninggalkan sholat. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ya nggak usah khawatir. Begitu pula dengan orang yang saya pernah sampaikan sholat di pesawat. Sholat di pesawat, nah itu kan orang hanya sholat untuk menghormati waktu. Ketika turun dari pesawat di bandara, maka dia harus mengulang. Nah ini sholat yang macam model seperti ini, kata para ulama, kalau sepahit-pahitnya dia terjadi kecelakaan, meninggal dunia, maka dia tidak dikenakan sanksi orang yang meninggalkan sholat, karena dia sudah sholat, yaitu sholat li hurmatil waktu. Ya. Nah itulah. Jadi jamaah juga sama. Oleh karenanya di dalam sholat jamaah itu harus ada niat. Ketika kita mau jamaah takhir, ya diperhatikan baik-baik nih. Orang kadang-kadang menjamaah itu menggampangkan saja, padahal ada tata cara aturan mainnya. Ya, kalau kita mau jamaah takhir, zuhur ditarik ke asar, maka hendaknya di waktu zuhur, selama waktu zuhur itu masih ada, kita harus niat bahwasanya kita ingin menarik zuhur kepada asar, yaitu mentakhir zuhur kepada asar. Harus ada niatan. Kalau nggak ada niatan, tidak bisa. Ya, misalkan ada orang dalam perjalanan nih, jalan dia. Di perjalanan nggak ada kepikiran dia mau takhir itu, Pak. Ya. Waktu zuhur adzan dulu sudah masuk, nggak ada dia kepikiran begitu. Nah, ternyata macet di depan ini, macet. Dia cari rest area karena macet ini macet total, nggak jalan-jalan. Rest area masih jauh, akhirnya keliwat waktunya, habis waktu zuhur. Baru dalam hati, kalau kayak begitu tarik aja dari zuhurnya ke asar. Gak bisa gitu ya, harus dari awal. Jadi selama masih waktu zuhur, gak harus di awal waktu zuhur ya. Ketika niatan kita, oh ya nanti kalau ada rest area mampir ya, kalau rest area kita mampir, kita sholat saja. Nah ternyata ya, macet di perjalanan ini. Nah kita tunggu jam 1:30, lihat di Google Map, masih lama gak ini, masih jauh dari rest area, masih jauh ternyata. Kemungkinan bisa lewat ini waktu zuhur. Nah kalau gitu mumpung sekarang masih di dalam waktu zuhur, kita niat dalam hatinya, ya Allah saya ingin menarik waktu zuhur ke asar, atau bahasanya saya ingin mentakhir zuhur kepada asar, jadi jamaah takhir. Nah itu harus ada. Nah, kalau sudah sampai habis waktunya, maka tidak bisa dijamaah, hanya bisa diqodho. Itulah salah satu yang terpenting dari peraturan jamaah, ya, menggabungkan antara dua sholat. Nah yang terakhir tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa kondisi yang mana seseorang itu tertekan atau terancam dengan ya orang lain, baik dengan majikan, baik dengan musuh dan lain sebagainya. Nah ini terancam dia, tertekan dengan satu kondisi, satu hal, maka syariat juga memberikan ya solusi, memberikan tuntunan ya bahwasanya orang-orang yang model macam seperti ini, ketika dia harus sholat di luar waktunya disabarkan ini, maka dia tidak mendapatkan dosa. Begitu. Nah para jamaah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ini materi pagi hari ya. Jadi silakan kita akan buka sedikit tanya jawab, masih ada waktu sebelum kita waktu suruh. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi sholat kesiangan, seperti Pak Ustaz bicarakan tentang Rasulullah sama para sahabat dan dipesankan oleh Sayyidina Bilal untuk dibangunkan. Ternyata semuanya Pak Ustaz itu cara niatnya qadha atau seperti biasa sholat. Kalau kita sholat kesiangan, maka sudah di luar waktu, itu qadha. Maka itulah yang membedakan apa maknanya adaan dengan qadhaan. Ya,
kalau kita di dalam waktunya usolli subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kalau di luar waktunya usolli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Kira-kira begitu. Jadi qadha, makanya di situ para ulama ahli fuqaha menyatakan bahwa sholat qadha itu ada sebab Rasulullah juga qadha. Itulah maknanya bahwa adainu billahi ahaqqa an bahwasanya yang namanya segala hutang itu wajib dibayar, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak, lebih utama untuk dibayar. Sehingga ada istilah yang qaidah, kalau bahasanya qaidah para ulama seperti itu. Maka adalah sholat qadha. Nah, ini kan terjadi dalam beberapa kondisi dan hal yang berbeda. Di antaranya orang betul-betul tertidur sehingga lewat waktu sholat. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan diqadha, dibayar hutang. Qadha itu dibayar hutang. Nanti sholatnya usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Itulah bedanya adaan dan qadha. Baik, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau terjadi pada seseorang di waktu yang sholatnya waktunya panjang, contohnya isya, seorang itu sakit mendadak, sehingga dia tidak bisa kena air, tayamum. Takut terjadi pada badannya atau pas maut itu. Jadi dia sholat bertanya. Setelah itu dia tertidur bangun dan sadar, sehingga dia waktu isya masih ada. Dia langsung ambil wudhu dan mengulangi sholat itu. Mau sholat isya itu. Itu mohon penjelasan itu hukumnya bagaimana? Tapi itu belum bisa tadi pas tayang belum bisa. Kenapa? Pas tayang udah sholat isya? Sudah. Tapi karena pas sadar, ingat, berarti bisa pakai air gitu, untuk lagi dan sholat lagi. Mohon penjelasannya. Kalau kasusnya begitu, pertama dengan dia tayamum karena sebab dia khawatir akan sakitnya, memang diperbolehkan. Ya. Baik sakitnya itu akan menjadi parah, lebih parah, atau akan memperlambat kesembuhan. Karena ada dua macam ini sakit itu. Ada yang membuat seseorang itu memperlambat sembuhnya, ya, sehingga agak lambat sembuhnya. Yang kedua semakin parah. Kalau dua-duanya itu menurut syariat diperbolehkan tayamum. Kemudian dia ternyata setelah tayamum sholat isya dilaksanakan. Kalau dia tertidur habis itu, kemudian dia terbangun, dia baru sadar bahwasanya ternyata penyakit ini tidak ada pengaruhnya jika air terkena badannya, gitu Pak ya. Ya. Maka bagaimana? Apakah dia harus pulang? Tidak, seharusnya tidak usah pulang. Ya, artinya tanpa mengulang pun tidak apa-apa, karena sholat yang tadi dia bertayamum itu sudah dianggap sah menurut syariat. Ya. Dia tidak usah mengulang. Terus bagaimana kalau mengulang? Ya kalau mengulang ya bagus, sama kayak seperti wudu. Ya. Bapak Ibu wudu, kemudian pernah ngalamin sedikit merasa kayak keluar angin, ya. Tapi bukan kentut, bukan angin, bukan. Akhirnya karena kita merasa itu sebuah angin, itu hembusan, jadi lebih baik kita ulang lagi lah wudunya. Ya. Padahal yang dia lakukan itu memperbaharui wudu. Padahal bukan dia itu buang angin, bukan. Ya, tapi dia itu lakukan kemudian yang keduanya itu untuk memperbaharui itu. Artinya tanpa dia perbaharui pun sebenarnya dengan wudu yang pertama dia cukup, dia bisa sholat. Tapi karena dia untuk meyakinkan, nah sama dengan kasusnya begini. Ada orang sholat begitu, tadinya awal dengan tayamum, dia sholat laksanakan. Nah kalau sholatnya sudah selesai, begini kaidah fikihnya.
Kalau sholatnya sudah sampai salam, ya sudah selesai nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak wajib diulang. Ya. Tapi kalau di saat masih di pertengahan sholat, lagi rakaat kedua, loh, wah aku tayamum ini, padahal nggak apa-apa ini pakai air, nggak ada masalah. Nah, itu maka dia harus ulang. Ya. Jadi bukan bicara sadar atau nggak sadar, yang jadi patokan adalah sholatnya udah beres tuh. Kalau sholatnya udah beres ya sudah. Gitu. Maka dia tidak perlu ulang lagi. Tapi kalaupun dia ulang, itu hanya bentuk kehati-hatian. Apakah mendapatkan pahala dan dianggap sebuah pahala di sisi Allah? Pasti itu akhdurus shadaqah. Sebaik-baiknya sedekah dengan kita mengulang sholat kita. Ada orang, ya, kita udah sholat zuhur, orang datang ke masjid. Ada orangnya nanya ke kita, Bapak udah sholat? Sudah, saya sudah sholat. Bapak mau temenin saya sholat? Kata orang yang baru nyampe tadi, aduh, saya udah sholat mas. Padahal kan kalau nemenin kan gak masalah. Ya, 2 kali sholatnya. Nah itulah akhdurus shadaqah, itulah sedekah yang paling utama. Ya, itu terjadi pada sahabat Nabi. Ya, begitu. Jadi gak apa-apa. Ya, yang penting dia sadarnya setelah dia selesai dari sholat. Yang penting itu. Nah, kalau di pertengahan dia baru sadar, ya jangan. Berarti dia harus pulang. Dipikir-pikir ngapain dia tayamum ini kan? Sakit pusing kok tayamum gitu. Sakit daripada sakit pusing, sakit kepala gitu. Ada yang tanya Bu? Mau tema ini apa luar tema nggak apa-apa, silakan. Masih ada waktu. Ibu-ibu ada tanya? Baik. Anaknya pak saudaranya mensolatkan dari utang orang tuanya yang tidak melaksanakan. Nggak bisa. Sudah tidak bisa. Kalau sholat itu tidak bisa. Kalau puasa masih bisa. Baik dibayarkan oleh ahli warisnya di qadha puasa Ramadan ya, atau dibayarkan fidyah. Ya, tapi kalau sholat tidak bisa dibayarkan fidyah. Ini madhab jumhur. Jumhur madhab mengatakan tidak bisa. Memang ada pendapat yang mengatakan bisa, tapi itu pendapat yang agak kurang ya, karena mempermudah. Jadi akhirnya mempergampang urusan sholat. Begitu. Nah, kalau menggantikan daripada sholatnya almarhum tidak bisa. Makanya Bapak Ibu ya, kita masih dikasih waktu sama Allah. Ya, jangan sampai kita tertinggal dengan waktu sholat. Ya, sholat kita yang kita dulu mungkin pernah kita tinggalkan, karena kan mungkin kita baru sekarang akhir-akhir ini kita foto oleh kita sendiri. Ya, difoto, dicicil pelan-pelan. Gitu. Nanti kekurangan dan sisanya serahkan kepada Allah. Allah Maha Rahman Rahim, tapi harus ada usaha dari kita. Jangan lantas kita lihat kita bersandar kepada Allah Maha Rahman Rahim, nanti palingan apa yang dulu yang saya masih zaman jahiliyah yang dimaafkan sama Allah. Nah ini orang tertipu ini. Ya, banyak orang yang sekarang itu begitu. Ya, wah dulu itu zaman saya nggak sadar, nggak tahu itu ya, itu mungkin dimaafkan sama Allah. Jangan bersandar kepada sifat pengampunan Allah tanpa ada usaha kita. Kita berusaha dulu, baru kita bersandar kepada sifat pengampunan Allah. Nah itu makanya, jadi kalau untuk mengenai orang yang sudah meninggal, maka sholatnya tidak bisa digantikan oleh ahli waris. Saya paham perbedaan pendapat mazhab itu, saya paham. Ya, cuma kita mengambil yang lebih hati-hati. Ya,
Kenapa ulama jumhur lebih condong kepada tidak boleh dan tidak bisa digantikan? Karena untuk tidak meremehkan sholat. Terus lantas bagaimana Ustaz? Orang tua kita kan nggak semuanya dia orang paham, mungkin dulu orang nggak ngerti. Nah, serahkan kepada Allah sudah. Ya, itu antara hisab amal dia dengan Allah. Kita sebagai anak hanya bisa Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni segala dosa orang tua kami. Itu aja bisa kita lakukan. Ya, itu saja. Tapi kalau puasa masih bisa pakai fidyah keras, masih bisa kita yang memotongkan. Ya, anak-anaknya ada 8, orang tuanya punya utang puasa 80 hari, anaknya ada 8, dibagi satu anak 10, boleh. Kata anaknya begini, ikut capek puasa gajian orang tua, udahlah bayar aja fidyah, beli beras kasih ke orang, beres urusan. Ya, boleh begitu, boleh juga, silakan, mau silakan. Ya, dua-duanya sama-sama boleh. Kalau puasa itu makanya puasa masih diberikan ruang, tapi kalau sholat nggak bisa diberikan ruang, nggak ada. Makanya itulah ya, saya lebih condong pendapat yang jumhur. Begitu Pak. Ya. Jadi satu lagi bisa sekarang kan banyak yang orang stroke. Orang stroke itu kadang ada yang nggak bisa bicara, ada yang nggak bisa bergerak dari tidur itu. Nah, bagaimana untuk kewajiban sholatnya? Ya, tetap orang stroke wajib sholat. Gimana sebisanya? Maka anak-anaknya wajib membimbing. Nah, salah satunya dengan dijamak boleh Ustaz? Boleh dijamak. Jangankan orang stroke, orang yang lumpuh saja itu dijamak boleh. Ya, jadi sholatnya dijamak ya. Zuhur tarik asar, maghrib tarik ke isya atau sebaliknya itu boleh diperkenankan oleh syariat. Jadi biar supaya memudahkan dia agar dia tidak mondar-mandir bersuci kira-kira gitu. Ya karena kan merepotkan. Nah ini orang stroke, maka kita Pak, orang anaknya, kerabatnya, keluarganya itu mengingatkan kalau dia nggak bisa wudusan. Tapi memang kalau kena air nggak apa-apa. Ya kita yang wudukan, kita yang mensucikan. Karena nggak bisa main asal sholat begini aja. Kan sholat itu ada tatanannya, ada tata caranya. Harus bersuci, harus bersih dari hadas dan najis. Nah, kita yang wudukan, diwudukan oleh kita sebagai anak, ya, alirkan air ke tangan, wajah kita yang usap, nggak apa-apa gitu. Ya. Itu jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ya tayamumkan, kita tayamumkan dia, gitu. Nah, baru kemudian kita pandu, gitu. Di telinganya, di kupingnya kita pandu. Ibu, bapak, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya kuping itu kan indera yang terakhir ya. Yang terakhir yang berfungsi. Di saat anggota tubuh semua sudah tidak berfungsi, bahkan mata sekalipun tidak berfungsi, ini masih berfungsi. Kata ilmuwan itu orang mati saja, orang dicabut ruhnya, itu kuping pendengaran itu masih berfungsi sekian jam kalau tidak salah ya. Sekian jam atau sekian menit lah, itu masih berfungsi itu. Nah maka ini kuping ini, pendengaran ini kita pandu dia. Ya. Kok dia tak ikutin? Dalam hatinya ikutin. Ya. Itulah yang disebut dengan sholat dengan hatinya. Ya. Selama masih ada nyawa di badan, itu sholat yang paling terlemah, yaitu dengan hatinya. Jadi hatinya yang baca, hatinya yang bergerak. Terus kemudian ibu jemput Allahu Akbar, ibu lagi ruku ya, baca Subhanallahil azim wa bihamdi. Padahal nggak bergerak itu, masih tidur begini, bergerak juga enggak. Kalau bisa kejamkan mata, perdipkan mata, maka kita pandu dia untuk perdipkan mata, untuk menandai perubahan gerakan dari berdiri ke ruku. Kedipkan mata ya ibu, ruku dikedipin sama dia. Nah, kalau nggak bisa kedip ya sudah, ya, tapi hatinya bergerak. Ya, hatinya sedang berubah dari perpindahan berdiri menuju ke ruku, dari ruku ke i'tidal dan seterusnya. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
seseorang mudik nih dari Jakarta ke Surabaya, kemudian ada diperbolehkan untuk kalau sholat itu jamak. Mana yang lebih baik, melakukan jamak atau setiap waktu sholat kita istirahat di rest area untuk sholat? Jadi apakah kita perlu setiap waktu sholat kita berhenti karena memang ada kesempatan berhenti kan? Berhenti itu kan tinggal niat kita aja, kita mau belok atau tidak, atau kita menjamak sholatnya. Jadi mana yang lebih baik dari dua hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa ada dua pilihan kemudian kita berkata mana yang lebih baik. Dua-duanya baik. Wong udah sholat kok masa disebut gak baik. Dua-duanya baik. Nah gini, maka dari itu para jamaah, ini pertanyaan dari Pak Solihin, tapi buat kita juga semua. Saya pernah nih ditanya juga sama begitu. Mana Ustaz yang lebih baik? Kita ambil rukhsahnya. Ini kan keringanan ya. Kita ambil rukhsahnya atau enggak? Dua-duanya baik karena dua-duanya syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau jamak berarti kita mau mensiarkan syariat jamak, gitu loh. Ya. Jadi kita jamak itu mau mensiarkan syariat jamak. Kalau kita pengen sholat itu tidak dijamak, berarti kita pengen sholat pada waktunya. Gitu aja Pak. Jadi nggak bisa kita pilih ini mana yang lebih baik. Dua-duanya lebih baik. Dua-duanya sama-sama baik. Nggak ada. Jadi kita membandingkan dua hal ini, kemudian ada yang satu dimenangkan, satu dikalahkan. Kan nggak semua dua hal itu bisa dimenangkan dan dikalahkan. Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat sisi positifnya, yang satu ini sedang mengambil kesempatan rukhsah dari Allah sehingga ingin mensiarkan, ya, mensiarkan bahwasanya sholat itu syariat ini memang ada di dalam Islam, begitu. Nah kemudian yang satunya lagi, enggak asal saya pengen sholat zuhur berhenti nanti asal berhenti lagi di rest area, ya mau silakan. Karena menurut pandangan kita itu dua-duanya sama-sama baik. Gitu. Gak ada yang gak baik. Yang gak baik itu jalan terus udah waktu zuhur lewat gitu. Ya. Asar lewat gitu. Jadi menurut saya karena jamaah itu juga gak mengurangi. Jamaah itu tidak mengurangi loh. Ya. Pahala kita tidak dikurangi sama Allah. Ya. Ini hanya memang kesempatan yang Allah berikan sama kita, kemudahan. Ya. Dan kan kalau jamaah saja tidak kurangi rakaat. Misalkan ya, Bapak Ibu menjamak zuhur dan asar, berarti zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Jamaah itu belum tentu kosor. Jamaah itu hanya ngegabung aja, jamaah itu. Ya. Kalau ngegabung plus diringkes namanya jamaah kosor. Nah, jadi kalau jamaah doang, nah ini yang suka masih salah paham di mindset kita ini para awamuna bahwa jamaah itu harus kosor. Gak gitu. Kosor pun bisa kosor sendiri tanpa jamaah. Misalkan nih kita berjalan dalam perjalanan rest area sholat zuhur, berhenti. Sholat zuhur 2 rakaat aja boleh ya? Boleh. Tanpa jamaah sholat zuhur 2 rakaat, nanti sholat asar rest area berikutnya saya 2 rakaat lagi. Kalau bicara kosor, oke, sekarang bicara kosor. Kalau kosor itu kan namanya meringkas, ada yang dipangkas, ya. Tadinya 4 jadi 2. Nah, maka kaidah yang lain berlaku. Al-ajru bi qadri ta'am. Nah, ini bicara nggak lebih baik ini, lebih banyak mana pahalanya? Bukan lebih baik. Dua-duanya sama-sama baik. Lebih banyak mana ganjarannya? Kaidah berlaku. Al-ajru bi qadri ta'am. Ganjaran itu sesuai dengan rasa capek dan lelah. Banyakkan mana lelahnya? Sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? Berarti pahalanya lebih banyak yang kosor ya. Bicara kosor nih kita bandingkan kosor dengan yang biasa. Tapi kalau yang kosor berarti pahalanya berkurang ya. Itu tadi al-ajru bi qadri ta'am.
ganjaran itu sesuai dengan perbuatan usaha kita. Begitu. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi kalau bicara lebih baik mana, dua-duanya baik. Udah sholat baik lah. Iya, dua-duanya baik. Sama aja. Ustaz, ini ada orang sholat subuh pakai kunut, sama yang nggak pakai kunut lebih baik mana? Dua-duanya baik. Udah sholat subuh, yang nggak baik mah yang nggak sholat tidur gitu. Ya, mana yang benar Pak Ustaz? Gak ada yang benar. Dua-duanya benar semuanya. Gak ada yang salah. Dua-duanya benar semuanya. Gitu. Ya makanya kalau dulu kan masih diperdebatkan masalah kunut. Sekarang ini udah gak berdebat. Kenapa? Orangnya pada nggak sholat. Iya. Jadi nggak didebatkan lagi karena udah jarang yang sholat ya makanya maksudnya kita ini hidup nih berpikirlah ya. Orang sudah sholat itu baik loh. Orang sudah sholat nih baik. Cuman gara-gara masalah bab kunut nggak kunut jadi ribut, banyak repot ya. Oh udah sholat kok dia. Ya. Nah, begitu pula dengan yang lain-lain. Jangan kita memperkeruh keadaan, kondisi, memperuncing dan lain sebagainya. Baiklah, kita saling menghormati, saling menghargai. Ketika imam nanti akan dibahas itu masalah sholat jamaah. Ketika imam kunut, maka yang gak kunut kan alangkah baiknya sebenarnya begini. Jadikan kunut nazilah. Ketika imamnya gak kunut, yang kunut juga jangan angkat tangan. Gitu, jangan ego. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, taruh tangan di bawah. Apa nggak bisa kunut? Bisa. Nantilah kita akan bahas itu. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai. Artinya berbeda itu bukan berarti berpecah belah. Ya, berbeda itu bisa bersatu. Begitu ya. Para jamaah yang kami muliakan, 6:30 insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan bulan yang berikutnya. Insyaallah kita akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi wa likunna salihah. Al-Fatihah. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم بارك لنا في بكورنا بارك لنا في اموالنا واولادنا واهلنا وذرياتنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا بارك لنا في جانب كسبنا وكل قلوب سيئه يغفر قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.